Oke, kali ini kita akan membahas tentang VLAN. Nah, definisi VLAN. Jadi ini VLAN merupakan sebuah koneksi virtual ataupun koneksi logis ya, dengan yang mirip dengan perangkat fisik ya. Menempatkan perangkat ke dalam berbagai VLAN itu memiliki karakteristik. Itu yang pertama, menyediakan segmentasi dari berbagai kelompok perangkat switch yang sama. Kemudian juga menyediakan organisasi yang lebih bisa diatur. Kemudian lagi broadcast, multicast, dan unicast itu terisolasi di setiap VLAN-nya. Jadi setiap VLAN akan memiliki range IP address yang unik. Kemudian juga memiliki broadcast domain yang lebih kecil. Jadi VLAN ini merupakan sebuah jaringan virtual ya, yang nantinya akan dikonfigurasi ke dalam switch manageable. Nah, apa keuntungan menggunakan VLAN? Nah, tadi sudah dibahas di awal. Nah, itu yang pertama, broadcast domain yang lebih kecil. Karena dengan membagi jaringan LAN ya, membagi LAN dalam bentuk VLAN, virtual LAN, akan mengurangi jumlah broadcast domain. Kemudian peningkatan tingkat keamanan. Hanya pengguna di VLAN yang sama yang dapat berkomunikasi bersama. Jadi dalam switch itu kita bisa membuat beberapa segmen jaringan dan tidak akan mengganggu segmen atau network yang lain dalam satu switch yang sama. Kemudian peningkatan efisiensi IT. Jadi VLAN dapat mengelompokkan ya, beberapa perangkat dengan persyaratan yang sama. Contoh pada sebuah kampus ataupun sekolah. Jadi VLAN ini sangat baik sekali diterapkan di sebuah perguruan tinggi, kantor maupun sekolah yang memiliki banyak sub bagian. Contoh, ada siswa, ada guru ya, contohnya di sekolah ada siswa, ada guru, ada pengelola dan lain sebagainya. Kemudian keuntungan lain yaitu biaya rendah. Iya, dengan hanya memanfaatkan satu switch ya yang memiliki banyak port, kita sudah membuat lebih dari satu segmen jaringan. Kemudian performanya lebih baik. Broadcast domain yang kecil dapat mengurangi traffic dan tentunya akan meningkatkan bandwidth yang ada. Kemudian manajemen lebih sederhana. Grup serupa akan membutuhkan aplikasi serupa dan sumber daya jaringan yang lainnya. Maksudnya ketika kita membangun sebuah segmen dalam sebuah jaringan, maka ada beberapa resource yang hanya dapat digunakan oleh pengguna jaringan yang dalam satu VLAN yang sama. Nah, seperti itu. Nah, tipe VLAN itu ya, jadi ada beberapa tipe VLAN. Yang pertama itu ada namanya VLAN default. Jadi perangkat Cisco secara default ya, atau umumnya kebanyakan dari switch ya yang saya dapati itu menjadikan VLAN 1 menjadi VLAN default. Maksudnya jadi pada saat dibeli perangkat switchnya itu dari perusahaannya itu sudah di dalamnya sudah terset VLAN default. Jadi umumnya VLAN 1. Nah, misalkan kita pasang sebuah switch, dua buah klien, misalnya kita butuh satu laptop,
kita hubungkan dengan menggunakan kabel konsol. Kita hubungkan klien ini ke sini. Nah, coba kita remote masuk ke desktop, kemudian terminal, kita oke. Kita masuk ke privilege mode. Kita bisa mengecek VLAN brief. Nah, perhatikan. Nah, ini di perangkat switch ini ada satu namanya VLAN ID-nya itu satu, yaitu VLAN default. Nah, semua interface yang ada di perangkat switch ini itu terhubung dalam satu grup yang namanya VLAN 1. Nah, selain VLAN default ada juga yang disebut dengan data VLAN. Nah, data VLAN ini digunakan untuk traffic ya yang dibuat oleh pengguna, yaitu traffic via email dan web. VLAN 1 adalah VLAN data default ya, tetap. Jadi ini berada di VLAN 1 karena semua interface ditetapkan di VLAN ini. Kemudian ada yang disebut dengan native VLAN. Jadi digunakan untuk link terang saja. Ya. Kemudian semua frame diberi tag pada link terang kecuali yang ada di native. Jadi itu. Kemudian ada juga yang disebut dengan manajemen VLAN, digunakan untuk lalu lintas PTY. Jadi ini keperluan untuk remote ya. Biasanya VLAN merupakan VLAN SFI ini merupakan yang berada di switch layer 2. Kemudian ada juga yang disebut dengan voice VLAN. Nah, VLAN ini dikhususkan untuk traffic suara ya. Jadi nanti kalau belajar VoIP kita akan memanfaatkan VLAN voice ini. Jadi VLAN ini terpisah karena traffic voice membutuhkan tentu ya bandwidth terjamin. Kemudian QoS-nya juga harus tinggi. Ya, jadi ini prioritas jaringan mana yang akan mendapatkan bandwidth yang lebih tinggi, mana yang lebih diprioritaskan, mana yang tidak. Kemudian kemampuan untuk menghindari kemacetan ya. Kemudian delay kurang 150 milisecond ya dari source ke destination. Jadi seluruh jaringan harus dirancang untuk dukungan suara ya. Jadi VLAN ini digunakan ketika kita akan membangun sebuah jaringan VoIP ya, voice over IP. Nah, VLAN dengan multi switch. Nah, jadi VLAN ini salah satu keuntungannya kita bisa membuat beberapa segmen VLAN ya dengan menggunakan lebih dari satu perangkat switch. Nah, contoh di gambar ini. Nah, di sini kita ada VLAN untuk fakultas, untuk siswa, untuk umum ya. Nah, ini akan terhubung ke beberapa switch dan di switch yang lain itu juga punya VLAN yang sama. Misalnya VLAN 10 ini akan satu segmen dengan VLAN yang 10 di PC 4. Saya ulangi, VLAN yang PC 1 satu grup atau satu VLAN dengan PC 4 padahal dia berbeda switch. Begitupun juga dengan siswa, akan ada siswa yang di sini dan guys akan juga di guys. Nah, keuntungannya dia broadcast domain akan dibatasi. Jadi broadcast akan terjadi ketika dia satu segmen. Nah, ya. Jadi dia satu segmen. Jadi sangat efisien dan betul-betul menghemat bandwidth ya. Jadi akses jaringan kita akan lebih nyaman. Nah, jika ingin menerapkan
VLAN dengan multi switch, maka tentunya nanti kita wajib menggunakan trunking port agar bisa melewatkan beberapa VLAN dalam satu buah port trunking ke menuju switch yang lain. Nah, trunk adalah penghubung point to point antara dua perangkat jaringan. Jadi fungsi trunk ini umumnya ya, jadi kalau di perangkat lain itu umumnya disebut dengan tag ya. Nah, fungsi trunk ini khususnya pada perangkat Cisco itu izinkan lebih dari satu VLAN. Jadi satu VLAN itu bisa melewati satu trunk. Satu atau lebih VLAN dapat melewati satu buah port trunking. Kemudian memperluas VLAN di seluruh jaringan. Ya. Kemudian secara default mendukung semua VLAN dan tentunya mendukung protokol 802.1Q. Nah, ini perbandingan sebuah jaringan tanpa VLAN ya. Jadi lihat, kita bisa bandingkan ketika kita menggunakan multi switch dengan menggunakan segmen jaringan fisik saja ya. Maka akan terjadi broadcast domain yang banyak, akhirnya traffic akan terbanjiri dengan broadcast. Nah, seperti ini. Nah, bayangkan jika menggunakan VLAN, maka broadcastnya switch tidak akan membroadcast ke semua port yang ada. Dia akan membroadcast sesuai dengan ID VLAN-nya masing-masing. Nah, sekarang bagaimana mengkonfigurasi perangkat switch ini ya. Oke. Nah, ini ada beberapa command di perangkat switch Cisco. Oke ya. Nah, untuk mengkonfigurasi VLAN dalam sebuah switch manageable, kita masuk dulu ke konfigurasi terminal ya, config T. Kemudian kita membuat VLAN dengan memberikan VLAN ID-nya dulu. Kemudian memberikan nama VLAN itu dan akhiri konfigurasi. Perhatikan. Kita akan membuat VLAN. Jadi yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita masuk ke privilege mode dulu. Nah, kemudian kita masuk ke konfigurasi conf T. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama itu adalah untuk membuat VLAN, perintahnya, atau kita kasih nama dulu. VLAN ini menjadi SW1 misalnya. Kita beri. Nah, sekarang kita membuat VLAN ya. Kita membuat VLAN, perintahnya adalah VLAN spasi ID-nya. Misalnya kita akan membuat VLAN 10. Enter. Nah, ini sudah jadi. Setelah itu kita berikan dia sebuah nama, name ya. Misalnya VLAN 10 ini siswa. Nah, kita namakan VLAN ini menjadi VLAN siswa. VLAN siswa ini punya ID 10. Nah, oke. Selesai VLAN-nya. Setelah itu kita bisa keluar. Kemudian kita cek apakah sudah jadi. So VLAN brief. Nah, sudah ada ya. Jadi VLAN-nya ini ya. Ada VLAN 10. Nah, VLAN 10 ini belum memiliki anggota grup. Sementara ini masih dimiliki oleh VLAN 1 atau VLAN default-nya. Seperti itu konfigurasi VLAN. Selanjutnya
Ini ada contoh ya. Ini ada contoh konfigurasi VLAN ya. Jika PC siswa akan masuk ke VLAN 20, kita akan membuat VLAN terlebih dahulu dan kemudian diberi nama. Jika Anda tidak menyebutkannya, maka Cisco IOS akan memberikan VLAN default. Ya, jadi jika kita tidak membuat VLAN, maka secara otomatis dia akan masuk ke dalam grup VLAN 20. Tadi sudah kita contohkan. Nah, seperti ini perintahnya. Nah, oke, sekarang bagaimana cara kita akan menambahkan grup port atau port mana saja yang akan menjadi anggota VLAN 10 yang kita buat tadi. Oke, nah perintahnya di sini ada. Nah, misalnya kita masuk ke VLAN ini, kemudian kita berikan dia mode akses, nah, kemudian switch port VLAN ID. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba. Kita masuk kembali. Sekarang kita masuk ke conft. Nah, kita exit dulu. Nah, caranya setelah kita masuk ke config terminal, maka kita masuk ke interface va0. Di atas kita cek kembali va0/5 tadi ya, 0/5. Oke, kita sudah masuk di va0/5. Maka lanjutnya adalah kita gunakan perintah switch port, modenya itu menjadi akses. Nah, maka switch port dia akan mengakses VLAN. Nah, jadi dia akan menjadi akses, jadi dia akan menjadi grup dari VLAN 10. Nah, seperti itu. Setelah itu kita exit. Nah, atau end boleh. Nah, sekarang kita tambahkan lagi va06 int va0/6. Jadi bisa tulis int, bisa interface. Nah, sekarang kita ulangi switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, kita spasi ya. Nah, seperti itu. Nah, kita buktikan apakah va0/6 dan va0/5 sudah menjadi anggota grup dari VLAN 10. Kita keluar dulu. Kita lagi show VLAN brief. Nah, perhatikan. Jadi VLAN 10 siswa ini sudah memiliki anggota yang tadinya belum. Nah, sekarang coba kita tambahkan lagi. Misalnya saya ingin masukkan lagi. Nah, jadi di atas VLAN default sudah tidak ada lagi VLAN 5 dan 6 karena sudah menjadi kelompok dari VLAN yang kita buat tadi, yaitu VLAN 10 siswa. Sekarang kita akan coba menambahkan lagi, misalnya va0 berapa ya, 10 sampai 12, 10 dan 10, 11, 12. Kita masuk lagi conft. Nah, kita dapat masuk konfigurasi. Jadi tadi caranya int va berapa. Nah, kita bisa menggunakan perintah ini. Int va0 berapa tadi? va0/10. Kita pakai rank ya. Jadi kita bisa langsung ya. Kita bisa langsung
tanpa harus menginput satu-satu. Va 0/10 sampai dengan 12. Nah, kita bisa seperti ini perintahnya. Oke. Nah, jadi ini langsung kita memanggil 3 buah interface. Jadi va 10, 11 dan 12. Langsung kita jadikan dia sebagai anggota dari VLAN 10 yang kita buat tadi. Kita coba switch port, mode, akses, switch port, akses, VLAN spasi 10. Kita N untuk cek kembali. So VLAN brief. Nah, bertambah ya. Seperti itu. Nah, demikianlah cara melakukan konfigurasi VLAN pada sebuah perangkat switch.